Itulah yang terjadi ketika kami memperkatakan itu. Kami bersepakat dengan Engkau. Amin. Bersepakat dengan apa yang Kau katakan atas setiap pribadi di tempat ini. Engkau lebih dari pemenang. Yes, amin. Keadaannya boleh nggak seperti itu, yang saudara lihat di depan mata mungkin berbeda, tetapi belajar sepakat dengan Tuhan dan memperkatakan, setelah itu rubah apa yang kau lihat, mengikuti yang dilihat Tuhan tentang engkau. Disinilah tantangannya, saudaraku. Tetapi hari ini saya melihat saudara lebih dari pemenang. Di dalam Dia yang memberikan kemenangan kepada engkau. Kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan pegang terus tangan kami sehingga kami tidak goyah. Kami terus berjalan di dalam realita-Mu Tuhan. Melihat yang Kau lihat dan terus mempercayai dan memegang apa yang Kau katakan. That is faith. Itulah iman, saudaraku. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam perjalanan iman, the race of faith. Pertandingan iman ini, kami finish well, kami finish strong. Terus bawa Tuhan, jemaat-Mu bawa dalam firman-Mu ini, tuntun kami. Kami ngerti apa yang jadi isi hati-Mu, kami ngerti apa yang Kau mau kami tangkap Tuhan. Sehingga perjalanan kami ini kokoh, hidup kami tidak mudah goyah, kami tidak bimbang, kami tidak terombang-ambingkan, kami tidak goyah. Tapi kami kokoh di dalam Engkau, sampai masa tua kami tetap berbuah, buah kami segar, buah kami lebat, buah kami gemuk. Amin. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati, katakan dengan suara-Mu yang paling keras, saudaraku. Amin. Amin, 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 amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Gak berasa kita itu sudah masuk di bulan yang kedua loh, saudaraku. Bulan ini kita masuk di satu seri firman Tuhan yang baru. Satu seri firman Tuhan yang baru yang berjudul Berkat Pasti di Keadaan yang Tidak Pasti. Boleh gak saya memulai dengan mengatakan ini? Dalam Tuhan ada kepastian. Saudara bilang amin. Saudara tidak bisa menyangkal saya rasa apa yang saya katakan ini. Tapi sebagian dari saudara bertanya-tanya, apa mungkin ya Pastor? Sekalipun situasi dan keadaan di sekeliling seperti ini. Saya well aware saudaraku, saya sangat memahami bahwa keadaan yang saat ini ada di sekitar kita ini serba tidak menentu. Sejak dari masa pandemi kemarin berjalan ya, krisis. Ini kita masuk tahun politik, gitu kan? Pastor masih mengatakan, seperti yang Pastor katakan. I'm well aware, itu sebabnya saudaraku firman Tuhan mengingatkan. Di dalam Yesus ada kepastian. Sekalipun saudaraku sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, tapi yang terjadi di depan mata saya berbeda loh. Bukankah justru menakjubkan toh saudaraku? Saudara melihat Tuhan mengerjakan keajaiban di tengah ketidakpastian saudara. Kayaknya menarik loh. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Justru saudaraku, saya ingin mengajak saudara
Tangkap dulu remanya. Pegang dulu. Selama bulan Januari kemarin jangan lupakan firman-Nya. Bahkan di tengah keadaan yang chaos, Adam dan Hawa baru 2 orang. Sudah dikasih visinya apa? Bermultiplikasi, penuhi bumi. Segampang itu memenuhi bumi? Sampai detik hari ini manusia jumlahnya 8 miliar lebih, bumi belum penuh, saudaraku. Artinya apa? Bahkan di zaman itu, ketika Adam dan Hawa baru 2 orang, visinya sudah miliaran. Terlalu sukarkah untuk mempercayai, saudaraku? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan gak ngeliat dulu baru ngomong. Di tengah keadaan kacau dia ngomong terang jadi, jadilah terang. Doa saya hari ini ada orang-orang yang mau bersepakat dengan Tuhan. Bukan memperkatakan yang kau lihat, tapi belajar bersepakat, melihat dan sepakat dengan Tuhan. Ganti yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lihat. Dan firman mengingatkan, di tengah keadaan seperti apapun, kita punya Tuhan yang pasti. Itu sebabnya ada berkat yang pasti di tengah keadaan yang tidak pasti. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kenapa Pastor mengatakan kita bisa menemukan kepastian itu di dalam Tuhan? Karena simpel loh, saudaraku, memang Tuhan kita itu pasti. Kan sederhana kan? Gak usah susah-susah. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10 ngomong gini, saudaraku. Yuk kita lihat. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10, saudaraku. Sorry. Boleh dimunculkan? Oke, saya bacakan buat saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan dengar ini saudara, perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara pernah dengar lagu ini enggak? Biar bumi akan berlalu. Atau zaman saya itu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Kita punya Tuhan yang pasti. What's your point, Pastor? Di dalam Tuhan ada assurance. Artinya di dalam Tuhan ada kepastian. Dalam kehidupan saudaraku, saudara harus mengerti bahwa akan selalu ada 2 faktor. Ada faktor yang tidak pasti, tapi juga ada faktor yang pasti. Apa faktor yang tidak pasti, Pastor? Loh simple. Manusia ini loh saudaraku nggak pasti. Betul? Orang Jawa kalau ngomong esok dele sore tempe. Saudara paham maksudnya ya saudaraku? Pagi kedelai, sorenya tempe. Maksudnya gimana? Manusia itu ya saudara kalau ngomong pagi bisa A, sore udah berubah. Itu manusia kan? Masih ingat zamannya Yesus? Begitu banyak orang berkerumun membawa daun palem dan meneriakkan hosana bagi anak domba, besoknya salibkan dia. Orang yang sama. Sadari bahwa manusia itu adalah faktor yang tidak pasti. Apalagi pastor yang tidak pasti. Saya harus ngomong loh Bapak Ibu, kekayaan itu nggak pasti. Apa ada ayatnya pastor? Loh ada. Kita coba lihat yuk. 1 Timotius kita buka yuk. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini
Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti. Nah, berarti firman Tuhan mengkategorikan kekayaan sebagai apa? Sesuatu yang tidak tentu. Tidak pasti, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saudara mungkin mendengar berita saudara juragan kripto. Pernah baca nggak ya? Kekayaannya sangat amazing sekali saudaraku. 16 miliar dolar. Setara dengan sekitar 247 triliun. Kira-kira loh saudaraku, kalau saudara punya kekayaan sebesar 247 triliun, ngerasa pasti nggak tuh? Kayaknya kok 7 keturunan aman gitu kan. Bahkan dikatakan kalau saudara baca beritanya pernah mencapai kekayaannya 26 miliar. 16 miliar aja 247 T. Kalau 26 miliar tambah lagi lah saudara, kira-kira separuhnya gitu kan saudaraku. Berarti mencapai hampir 400 triliun. Kurang pasti apa? Tapi dalam waktu sekejap, Sam Bankman, saudara bisa cari nanti di Google. Saat ini saudaraku menjadi buron. Kekayaannya 0. Habis. Itu sebabnya firman di dalam 1 Timotius tadi ngomongnya kayak gini. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Kok rasanya jadi nggak adil ya? Apakah hanya berlaku untuk orang kaya saja, Pastor? Saya rasa saudaraku enggak juga gitu. Firman ini berlaku untuk semua, Pak. Tetapi kenapa dikatakan peringatkan kepada orang-orang kaya? Karena kadang orang kaya cenderung lebih mengandalkan kekayaannya. Itu sebabnya Tuhan ngomong peringatkan kepada orang kaya di dunia ini, jangan tinggi hati. Maksudnya apa? Jangan sombong. Jangan merasa aman kalau kita kaya. Ada banyak contoh di dunia ini, bahkan di dalam Alkitab saudaraku, kurang kaya apa Ayub. Di zaman itu dia the richest man living on earth. Tapi dalam sekejap loh saudaraku, habis begitu saja. Kalau saudara melihat itu dan saudara melihat di sepanjang sejarah sampai way back, artinya hal itu terjadi. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, peringatkan supaya jangan tinggi hati. Nggak aman loh. Dan ayat itu melanjutkan dengan ngomong seperti ini. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Terus pertanyaannya kan jadi gini saudaraku. Lah kalau gitu berharapnya sama apa, Pastor? Nah coba lihat saudaraku. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oh, saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Biar keadaan seringkali Pastor, saya juga diizinkan Tuhan ngalami pergumulan. Tapi jujur, berapa banyak yang di tengah pergumulan saudara bisa merasakan nikmat dari Tuhan? Kan? Di tengah bahkan masalah begitu banyak, tetap ada nikmat dari Tuhan loh. Artinya saudaraku, poin saya, Pastor, apakah itu artinya kita tidak boleh kerja sama-sama manusia? Ya kecuali kalau saudara tinggal in your own island, saudara sendirian di situ ya terserah saudaraku. Tapi coba lihat kiri kanan saudara, selama di kiri kanan depan belakang saudara masih manusia ya apa boleh buat. Tapi sadari bahwa manusia, sadari bahwa yang namanya kekayaan adalah faktor yang tidak tentu. What's your point, Pastor? Faktor yang tidak tentu, saudaraku. Jangan dijadikan tempat bersandar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Faktor yang tidak tentu jangan dijadikan tempat saudara pegangan. Kalau saudara berpegang, saudara bersandar pada yang tidak tentu, ya kalau jatuh jangan kaget. Yang sepakat katakan amin.
Itu sebabnya poin saya, bersandarnya, berharapnya kepada yang pasti saja. Engkau punya Tuhan yang pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian, kenapa? Karena Tuhanmu memang pasti. Yang kedua saudaraku, kenapa saya katakan di dalam Tuhan ada kepastian? Sadarkah saudara bahwa firman itu bukan dongeng? Ini saya harus ngomong loh saudara, kalau nggak hati-hati banyak orang menceritakan tentang Alkitab itu seolah-olah seperti dongeng loh. Once upon a time, kan gitu saudara. Saya harus mengatakan ini, Alkitabmu bukan buku sejarah saja. Kalau Alkitab saudara buku sejarah, dari Kejadian sampai Wahyu itu runut waktu, tapi kenyataannya tidak. Alkitab saudara bukan buku sejarah. Dia bukan buku biasa, dia apa? Alkitab saudara itu hukum. Loh, mana ayatnya pastor? Semua kan harus ada ayat toh saudaraku. Nggak asal kan? Yuk kita buka yuk. Mazmur pasalnya yang ke-119. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya sarankan ya saudaraku, saudara ketika mempelajari firman, setidaknya saudara punya dua bahasa. Setidaknya dengan bahasa Inggris saudaraku. Coba belilah Alkitab saudara, bukan hanya Alkitab bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Buat sebagian dari saudara yang baca Alkitab enggak, baca Alkitab aja enggak senggol kiri kanan, dibaca dulu gitu. Boro-boro beli yang bahasa Inggris lah, kalau dibaca aja enggak lah, terus gimana saudara? Alkitab saudara itu hukum. Coba kita lihat ya, Mazmur 119 ayat 1 ngomong gini, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata hidup menurut Taurat Tuhan, kata Taurat Tuhan dalam bahasa Inggrisnya adalah the laws of the Lord. Hukumnya Tuhan. Garis bawahi dulu ya saudara, berarti di sini kita muncul kata hukum. Ayatnya yang kedua yuk, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Kata peringatan-peringatannya di dalam bahasa Inggris itu his rules. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya. Saudara dari ayat ini mendapati bahasa hukum. Betul ya Pak? Kita mendapati bahasa ketetapan, peraturan. Itu apa saudara? Itulah yang saya sebut perjanjian. Alkitabmu itu buku perjanjian. Saya ulang ya saudara, kita sudah pernah belajar mengenai hal ini. Saya lupa kapan. Tapi di gereja kita ini bulan demi bulan demi bulan demi bulan, satu demi satu firman itu dikupas. Yang sepakat katakan amin. Supaya jadi kaya. Supaya saudara nggak hanya paham satu bagian saja, tapi saudara memahami secara menyeluruh. Pastor, mana buktinya kalau Alkitab saya itu adalah buku perjanjian? Lah saudara baca aja, namanya apa saudaraku? Perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kitab saudara adalah banyak yang nggak ngeh toh. Lah padahal namanya aja kan sudah ada. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kitab saudara bukan dongeng, kitab saudara bukan buku sejarah. Dia adalah akte perjanjian. Dia dokumen perjanjian. Yang di dalamnya terdapat ayat dan pasal, peraturan dan ketetapan yang mensupport perjanjian itu. Dan yang namanya perjanjian saudaraku, jangan lupa dua belah pihak. Yang mengerti katakan amin. Enggak ada toh perjanjian satu pihak. Saudara mau tanda tangan perjanjian satu pihak? Saudara semua saudara terus. Kan enggak bisa begitu. Yang namanya perjanjian itu dua pihak. Kalau saudara lakukan bagian saudara, maka pihak kedua akan melakukan bagiannya.
Itulah perjanjian. Itulah Alkitab kita. Yang mengerti aminnya yang paling keras dulu. Loh, kalau saudara nggak mengerti, maka saudara nuntutnya Tuhan terus. Saudara akan menuntut pihak kedua terus. Mana? Tapi Tuhan jawabnya gampang. Lah sudah dilakuin belum? Make sense ya? Bapak Ibu ya, nangkep ya? Oke, saya bawa lebih maju lagi. Perjanjian Tuhan sama perjanjian manusia itu beda. Bedanya apa, Pastor? Perjanjian Tuhan itu pasti. Loh, perjanjian manusia juga pasti, Pastor. Dibaca dulu. Kan banyaknya nggak dibaca toh. Saudara bikin tanda tangan asuransi, dibaca nggak? Banyaknya kan nggak dibaca. Kalau saudara baca, di dalam asuransi pasti akan ditulis ada yang namanya force majeure. Apa itu force majeure? Di sini adakah orang hukum? Kalau ada, saudara tahu yang saya katakan. Apa itu force majeure, saudaraku? Keadaan yang tidak terduga. Seperti apa? Perang. Seperti apa? Bencana alam. Dan saudara harus tahu loh, under that circumstance, di dalam keadaan itu, perjanjian saudara bisa batal. Pihak perusahaan tidak wajib menukar saudara. Itu sebabnya saya mengatakan perjanjian dengan manusia bisa, itu tidak menentu, saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Yang baru sadar katakan aminnya yang lebih keras. Nah, karena selama ini bikin perjanjian tapi nggak pernah dibaca, saudara. Tapi perjanjian dengan Tuhan, mau force majeure nggak force majeure, Tuhan kita pasti. Tadi dikatakan biar gunungnya bergoyang, biar gunungnya beranjak, bukit-bukit bergoyang. Itu maksudnya apa? Kadang di dalam Alkitab ya saudara, gunung itu bisa berbicara masalah kan. Kita sering menyebut masalah itu sebagai gunung-gunung kan. Tapi bisa juga yang namanya gunung, bukit itu satu entity yang steady and firm, saudara. Saudara hampir nggak pernah lihat toh gunung itu beranjak ataupun goncang, kan nggak pernah kan? Artinya apa? Di dunia ini ada loh company-company yang sudah kayak steady and firm. Tapi itu pun ya saudara, bisa goncang. Bukit itu sedikit lebih kecil dari gunung. Tapi sama gedenya. Itu pun firman Tuhan ngomong bisa goncang. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara hari ini. Tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, perjanjiannya, itu pasti. Oh, saya berdoa ya hari ini saudara bisa tangkap kebenaran ini. Ada berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Kenapa? Karena satu, kau punya Tuhan yang pasti. Karena yang kedua, firman-Nya. Itu adalah sebuah hukum. Firman-Nya itu perjanjian. Kalau saudara lakukan bagian saudara, dia lakukan bagiannya. Dan bukan hanya itu saja saudaraku. Coba kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Saya bawa maju terus ya. Kita masuk lagi ya. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima ngomong gini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Bolehkah saya ganti kata Injil dengan firman? Boleh ya saudaraku? Sebab firman yang disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja. Artinya apa? Firman itu bukan omong kosong. Boleh dong? Masuk ya? Firman itu bukan hanya kata-kata manis. Coba lihat, kita lanjutkan yuk. Tetapi juga firman yang diberitakan itu disampaikan juga dengan kekuatan. Kalau dalam bahasa Inggris dengan power.
ada powernya. Powernya apa? Oleh Roh Kudus. Gampangnya ginilah saudaraku. Saudara tanda tangan cek. Saya tanya, anak kecil bisa nggak tanda tangan cek? Bisa. Tinggal ditanda tangan kan bisa, saudara. Bisa aja, kenapa nggak bisa? Saudara bisa, Bapak Ibu bisa suruh cucunya, anaknya tanda tangan, bisa. Tapi pertanyaannya, setelah itu ditanda tangan cucu saudara, dibawa ke bank, cair nggak uangnya? Kan gitu, saudaraku. Loh, kalau cuma tanda tangan aja mah bisa. Tetapi sekalipun dia selembar kertas, kalau ditanda tangan oleh orang yang pegang power, saudara bawa tuh selembar kertas, loh cuman satu lembar kertas loh. Tapi ketika ditanda tangan oleh orang yang bisa punya power, saudaraku, oleh Roh Kudus, punya power, saudara bawa ke bank, coba kalau nggak dicairin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang memahami perkataan ini aminnya yang paling keras. Firman Tuhan itu bukan kata-kata belaka. Dia di backing dengan power. Itu sebabnya karena dia di backing dengan power, kalau saudara berikan harus cair. Sepakat ya Bapak Ibu? Bukan hanya dia di backing dengan power, kita lanjutkan yuk ayat ini ngomong. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini yang banyak orang Kristen nggak nangkep. Tahu tapi nggak tahu. Sorry Bapak Ibu, firman Tuhan bukan kemungkinan. Tapi pastor keadaannya, tapi pastor kenyataannya, firman Tuhan bukan kemungkinan. Hari ini saya berdoa saudara bisa memahami kebenaran ini. Itu adalah sebuah dokumen perjanjian. Di dalam sebuah dokumen perjanjian, pelajari. Berapa banyak kasus-kasus di mana saudara ngambil asuransi pada saat saudara akan klaim nggak keluar klaimnya. Terus saudara bilang, ah bohong ini. Pernah dengar kasus begitu? Sebenarnya bukan bohong. Simple. Saudara tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh setiap ayat, pasal, klausul di dalamnya. Pada saat akan diklaim, tetot, ada yang nggak sesuai. Pihak perusahaan berhak untuk mengatakan, sorry, bagianmu nggak dilakuin. Saudara akan ngomong apa? Ya, nggak ngomong. Orang perusahaan akan ngomong, ya, nggak baca. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh nggak senggol kiri kanan? Hari ini tolong dong dibaca. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya tahu saudara dari tadi senyum-senyum. Tidak peduli seberapa manisnya senyuman saudara, saya tidak akan tergoda. Senggol kiri kanan, dibaca. Karena kalau saudara nggak baca, akan tiba waktunya saudara mau klaim. Saudara akan ngomong, loh katanya. Loh iya, baca. Semua sudah tercantum. Kalau tadi kita berbicara Pak, tentang ada berkat pasti dalam keadaan yang tidak pasti, berarti saudara harus baca perjanjian tentang berkat. Loh ya toh? Pertanyaan saya, dibaca nggak? Ada yang bilang dibaca, amin. Saya berdoa bukan hanya satu ibu. Saya berdoa kiri kanan depan belakang semuanya akan ngomong dibaca. Loh, karena saudara nggak bisa hanya kata pendeta, nggak bisa. Pendeta juga bisa salah loh saudara. Sepakat ya? Loh hari ini saya ngomong, saya bisa salah. Saudara baca di dalam Alkitab, cari satu persatu. Saya senang dengan orang yang kritis. Tapi jangan asal ngomong.
Kalau ngomong harus ngerti. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dibaca. Pelajari satu persatu. Kalau saudara mau mengatakan ada berkat pasti di keadaan yang tidak pasti, baca di dalam dokumen perjanjian itu. Seperti apa perjanjian tentang berkat. Dan hari ini saudaraku, saya akan membagikan di dalam satu perjanjian tentang berkat ini ada banyak. Sepanjang bulan ini satu persatu kita akan pelajari, boleh? Loh, kita dibantu loh saudaraku. Saudara nggak mau baca sendiri di rumah toh? Lah sukanya gitu. Tapi ya saudara harus menyadari satu hal saudaraku. Hari Minggu itu terbatas loh. Kecuali saudara mau duduk di sini dari pagi sampai malam nanti. Saudara ketemu saya itu paling berapa lama sih saudaraku? Firman ini diberitakan berapa lama? Paling banter 1 jam, dari belakang saya udah diginiin. Nanti sudah tiba-tiba keluar angkanya 10, 5 gitu kan saudara. Saya sudah terbatas saudaraku. Kok saudara nggak bisa hanya di hari Minggu? Baca Alkitab saudara. Karena di dalamnya ada semua hukum ayat pasal tentang perjanjian itu. Nah, mau nggak mau saudaraku, saya tahu kalau saya bicara mengenai ini, akan ada sebagian dari saudara yang sudah apatis dulu. Saudara bicara perjanjian berkat, saya harus katakan, tidak satu-satunya, ayatnya pasalnya bukan cuma satu. Tapi di dalamnya tidak bisa tidak selalu berbicara tentang persembahan dan persepuluhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang persembahan dan persepuluhan ini. Ada yang tertarik pengen tahu nggak? Sebenarnya kayak apa sih sesuai firman? Pengen tahu ya saudaraku? Kita coba ya. Saya ajak ya. Kita buka yuk. Ayatnya pasti. Pertama kali saudara, nanti akan saya jelaskan saudaraku. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 sampai 12. Kita tadi sudah sepakat ayat ini berbicara tentang apa? Persembahan dan persepuluhan ya. Kita sepakat ya, garis bawahi dulu ya. Tentang persembahan dan persepuluhan. Saya itu takjub loh saudara. Ayat ini dimulai dengan kata-kata seperti ini. Akulah Tuhan. Aku tidak berubah. Oke, saya tanya lagi ya. Ayat ini berbicara tentang apa? Persembahan dan dimulai dengan kata-kata apa? Akulah Tuhan. Aku tidak berubah. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan. Berapa banyak dari saudara di sini sepakat kita keturunan Abraham, Ishak, Yakub? Sepakat ya? Berarti ayat ini untuk saudara dan saya. Sepakat ya? Oke. Dari situ dulu, karena kalau saudara belum sepakat saya nggak bisa maju saudaraku. Ayat ini berbicara tentang apa saudara? Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Ayat di bawahnya ngomong kayak gini, seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku. Berarti Tuhan sudah ngasih hukum nggak? Ngasih ya? Ada ayatnya tentang ini nggak? Ada, tetapi apa? Kamu menyeleweng dan tidak setia menjalankannya. Buat sebagian dari saudara yang bertanya-tanya, Pastor, kenyataannya zaman sekarang orang-orang sudah nggak ngasih persepuluhan. Saudaraku, sorry saudara, saya harus ngomong sama saudara, nggak cuma zaman sekarang, zaman dulu juga. Yang mengerti katakan amin. Loh, bukan hanya zaman sekarang, sejak dari zaman dulu Tuhan sudah ngomong, kamu sudah menyeleweng dari hukum dan tidak setia. Ayat ini lanjut ngomong, kembalilah kepadaku maka aku pun akan kembali kepadamu. Sebagian dari saudara akan mengatakan kepada saya tahu kok, yang sudah beredar di sosial media saya juga baca saudaraku. Jadi saya tahu nanti sebagian dari saudara masukkan ini akan ada saja orang-orang yang melawan perkataan ini, saya well aware. Tapi berapa banyak dari saudara yang benar-benar pure, curious, cari dalam firman? Loh, saya tantang saudaraku, cari dalam firman. Karena dalam sebuah dokumen tidak akan terjadi kalau saudara tidak melakukan bagian saudara. Terlepas dari apakah saudara setuju tidak setuju, nanti kita bicara. Tapi saudara cari dulu dalam firman.
Karena sebagian orang, Bu, mengatakan persepuluhan itu kan cuma di perjanjian lama. Nggak ada di perjanjian baru. Yakin? Lo yakin nggak, saudaraku? Hah? Senggol kiri kanan lagi, saudaraku. Mana yakin, baca aja enggak kok. Makanya dibaca. Bareng-bareng yuk sama saya. Supaya apa? Saudara nggak diombang-ambingkan. Nggak bingung. Yuk kita buka Matius 23 ayat 23. Boleh nggak? Media ada nggak? Kalau nggak ada saya buka sendiri. Matius 23 ayat 23. Oh ada. Yang ngomong ini Yesus sendiri loh ya, saudaraku. Bukan orang lain. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi. Yesus ngomong, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus tuh sedang ngomong, kamu terus memegang ketetapan-ketetapan yang kamu pegang kencang-kencang nih, tapi kamu gak punya belas kasihan, kamu gak punya ini, kamu gak punya itu. Dari ayat ini sebagian orang menyimpulkan, berarti buat Yesus, yang satu gak penting, yang satu lebih penting. Tapi lanjut dong, baca bawahnya, sama-sama dengan suara yang paling keras, 2, 3. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Berarti saya tanya, tadi Yesus pertama ngomong soal apa? Persepuluhan dari adas manis, jintan, apa segala macam. Yang satunya lagi Tuhan bicara soal apa? Belas kasihan, kesetiaan, bla 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 tadi. Oke ya. Terhadap yang satu Tuhan suruh apa? Boleh dimunculkan lagi ayatnya? Yang satu harus bicara tentang apa yang harus dilakukan tadi? Saya salah tafsir nggak di sini, saudaraku? Loh, ini kata-katanya siapa? Kata Yesus. Yang satu harus dilakukan, bicara tentang persepuluhan, adas manis, jintan dan lain sebagainya. Yang lain jangan diabaikan. Berbicara tentang apa? Belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Hari ini kalau ada orang yang berkata kepada saudara, mana ayat tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru? Ada. Bahkan sorry saudaraku, yang ngomong Yesus sendiri. Yang sepakat dengan saya masih sepakat katakan amin. Nanti kalau saya bahas satu persatu, jamnya nggak cukup saudaraku. Ada sebagian lagi yang berkata kepada saya, Pak, bahwa yang namanya persepuluhan itu hukum Taurat. Sorry loh saudara, kalau saudara berbicara tentang hukum Taurat itu hukum yang ditulis oleh Musa. Tapi persepuluhan, persembahan itu sudah ada way back before Moses. Hukum Taurat itu ada, ditulis dan dilahirkan dari Musa. Tapi bicara persembahan dan persepuluhan itu sudah sejak zaman Abraham pun sudah ada. Yakub, Ishak semua memberikan persepuluhan. Jadi in case ada sebagian dari saudara yang mengatakan itu kan hukum Taurat. Enggak. Dan ayat 6 ini sekali lagi saya bacakan. Akulah Tuhan. Aku tidak berubah. Dengan kata lain ayat ini bicara soal apa saudaraku? Aku masih sama urusan ini. Urusan yang satu ini aku masih sama. Perkara kamu menyeleweng, perkara kamu tidak setia, hukum sudah aku berikan, kamu berhenti melakukan, itu urusan lain. Tapi aku Tuhan, aku masih sama. Sampai di sini sepakat dulu nggak saudaraku? Saudara boleh nggak setuju? It's okay ya? Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa beneran. Karena di dalam keluarga Allah kita itu tidak memaksakan sesuatu. Tapi kebenaran firman harus dibagikan.
Setuju tidak setuju, it's okay. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus memberitakan kebenaran. Saya nggak bisa bilang, jangankan persepuluhan, hidup kita aja kita berikan untuk Tuhan. Betul, hidup kita segalanya. Tapi persepuluhan itu hukum dari Tuhan. Nggak boleh dihilangkan, saudaraku. Jelas-jelas ayat ini ngomong, yuk kita lihat yuk. Tetapi kamu bertanya, ini kayak Tuhan ngajak percakapan gitu loh saudaraku. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Tuhan ngomong, ayo kamu kembali, maka aku akan kembali. Lah aku harus gimana Tuhan untuk kembali? Dijawab Tuhan apa coba saudaraku? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Apa? Apa saudara? 2, 3. Sekarang aku bertanya kepadamu. Tuhan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Manusianya tanya, gimana aku kembali? Dijawab sama Tuhan, bolehkah manusia menipu Allah? Kan aneh toh? Kita tanyanya gimana cara kembalinya? Tuhan jawabnya dengan pertanyaan, boleh gak sih manusia menipu Allah? Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya ngeri loh saudaraku. Yuk, Maleakhi 3 ayatnya yang keberapa itu? 8 ya? Will a man rob God? Rob itu artinya apa saudara? Hah? Merampok loh. Apakah manusia boleh merampok Tuhan? Ayat ini ngomong gini saudara. Yet you have robbed me. Engkau sudah merampok aku. But you say, dalam hal apa, yang mana, wherein, di mana have we robbed you? Di bagian mana kami merampok engkau? Dijawab sama Tuhan, in tithes and offering. Dalam persepuluhan dan persembahan. Ayat 8 ini punya maksud gimana saudara? Nanti saya akan bahas soal rampok-merampok ini belakangan ya saudara. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Poin yang kedua. Bicara soal persepuluhan itu ujian hati. Itu tuh bukan masalah uangnya saudaraku. Saudara harus mengerti bahwa saudara punya Allah yang menguji hati. Sesederhana, dia tuh Tuhan yang gini loh saudara. Aku ngasih peraturan nih. Mau kamu jalanin atau kamu suka-suka? Yang mana gitu. Karena Tuhan selalu, dari sejak zaman dulu, dia sudah menguji hati. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa, dia menguji hati. Sejak dari zamannya Abraham disuruh ngasih Ishak anaknya, Tuhan menguji hati. Masih ingat kisah saudaraku, janda Sarfat dan Elia? Loh kan kalau saudara coba pikirin deh, masa sih Tuhan minta anaknya Abraham yang cuma satu-satunya apa nggak kejem? Nah kalau saudara melihat dari segi pandang itu, maka saudara akan melihat persepuluhan dengan cara yang sama. Apa nggak kejem toh pastor? Kita udah susah loh. Kondisi zaman seperti ini sudah susah loh. Tapi poinnya itu bukan di situ saudara. I wish saudara bisa menangkap poinnya. It's not talking about the money at all gitu. Itu bicara ujian hati. Masih ingat kisahnya Elia dengan janda Sarfat saudara? Janda Sarfat tuh udah mau mati loh saudaraku. Elia ngomongnya apa? Buatkan bagiku sebuah roti bundar kecil. Loh itu kan kayak, ya ampun teganya gitu kan. Tapi sebenarnya saudara, kalau saudara bisa menangkap satu bagian ini, maka saudara bisa mengerti. Tuhan itu Tuhan yang menguji hati. Apakah didapati hati yang taat? Itu poinnya. Saya akan ajak saudara masuk lagi, ini masih siap saudara? Masih siap ya? Keluarga Allah luar biasa loh. Ini kalau di gereja lain, salibkan dia gitu saudara. Tapi di keluarga Allah saya rasa kita bisa tertawa mengenai hal ini ya saudara. Karena yang saudara pahami satu hal lah saudaraku. Intinya gini, apa yang ada di dalam firman, saudara buktikan dalam 1 tahun lah. Kalau setiap minggu saya bicara soal persepuluhan, saudara protes ya. Tapi dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember, tema kita tuh beda-beda. Kalau saudara protesnya hanya pas bulan Februari, nah itu yang dipertanyakan toh. Lah kenapa bulan yang lain saudara amin, tibanya Februari saudara protes kan gitu. Saudara bisa ngerti ya?
Karena ini semua faset dibahas gitu. Nah, yang ketiga saudaraku, poin yang ketiga dari persepuluhan. Tadi saya balik dulu ya, ujian hati. Saya bacakan dulu Amsal 16 ayat 2 nih. Penting ayat ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Dengan kata lain ayat ini ngomong gini, bagi kamu yang benar gini, bagi aku yang benar gini. Itu ayat ini saudara, segala jalan manusia itu bersih menurut pandangannya sendiri. Saya memahami kalau ada orang yang tidak setuju tentang persepuluhan. Karena ayat ini ngomong segala jalan manusia, orang adalah bersih menurut pandangannya. Saya memahami kalau saudara anti persepuluhan, bahkan ada orang-orang yang anti persepuluhan, menyerang persepuluhan. Saya paham. Bahkan sorry saudaraku, boleh nggak saya ngomong ini? Gembala sidang saudara, baik saya maupun Pak Jo, jujur, kami tidak pernah tahu siapa ngasih persepuluhan, siapa nggak ngasih persepuluhan. Amin. Gembala saudara di keluarga Allah tuh nggak pernah ngabsensi saudaraku. Itu satu. Yang kedua, sepakat yuk saudara, senggol kiri kanan, smile. Kenapa saudaraku? Baik saudara ngasih, saudara nggak ngasih, di keluarga Allah tidak ada paksaan. Nggak usah tegang-tegang. Kenapa? Tahukah saudara, kami percaya bahwa itu antara engkau dengan Tuhanmu. Yang saya percayai, bicara soal persepuluhan saudaraku, itu sesuatu yang sakral. Saya tidak akan pernah bisa memaksa siapapun dan saya tidak akan pernah nelponin saudara karena saudara belum ngasih persepuluhan. Jadi senggol kiri kanan, smile. Ada di sini yang sudah bertahun-tahun ikut di keluarga Allah, di telepon belum ngasih persepuluhan. Nggak ada ceritanya di keluarga Allah saudaraku. Saudara yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun di keluarga Allah, saudara tahu yang saya katakan. Kenapa? Saya tutup mata untuk yang itu. Dan please saudaraku, persepuluhan saudara tidak naik, tidak masuk ke kantongnya gembala sidang. Yang benar pastor, lu benar. Saudara tuh ada di gereja yang namanya GBI. Baca peraturannya. GBI punya peraturan. Yes, gembala sidang full timer itu diberikan salary dari gereja betul. Tapi persepuluhan saudara tidak semua masuk kepada gembala sidang. Yang mengerti katakan amin. Ada aturannya. Boleh kok, saudara cari ada kok itu di dalam ketentuan GBI. Dan kalau kami tidak menjalankan ketentuan, maka organisasi akan menegur. Dan sampai di titik tertentu keluarga Allah bisa jadi nggak GBI lagi. Nah kalau didapati melanggar, kan kami ada di bawah organisasi. Yang sepakat katakan amin. Jadi senggol kiri kanan, senyum dulu. Kalau sudah bicara soal persepuluhan apa semua senyumnya hilang saudara. Yang begini ini saya senang saudara. Kita bisa mengatakan seperti ini masih dengan tertawa, itu saya senang. Karena tujuannya ya saudaraku, yuk selidiki. Cari satu-satu, sebenarnya kebenarannya seperti apa toh? Saudara lihat satu demi satu. Saya bawa masuk lagi, siap? Siap ya. Yang ketiga saudaraku, sebenarnya kita nanti baca lanjutannya. Persepuluhan itu sebenarnya apa kalau gitu pastor? Yuk lanjut yuk, ayat yang berikutnya yuk. Ayat yang ke-9, seluruh bangsa menipu aku. Tuhan tuh masih bicara soal yang tadi ayat 8. Dalam hal tithing dan persembahan, Tuhan ngomong seluruh bangsa menipu aku. Maka kamu semua kena kutuk. Ayat yang ke-10 ngomong gini, bawalah, ini jelas ya saudara, bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ada sebagian orang tanya sama saya gini, pastor, boleh nggak saya ngasih persepuluhan kepada anak yatim piatu dan janda miskin? Baca ayat ini saudara. Pastor, apakah pastor ngomong gitu karena pastor gembala sidang? Ya gimana ya saudaraku, susah ya, karena memang posisi saya gembala sidang kan gitu. Tetapi ayat ini ngomong, bawalah sepersepuluhanku ke rumahku. Kurang jelas apa di situ? Berarti dibawa kemana pastor?
Di gereja tempat saudara bertumbuh. Di rumah tempat saudara mendapat makanan rohani. Boleh nggak pastor? Saya memberkati gembala sidang lain, pendeta. Saya memberkati orang miskin. Saya memberkati yatim piatu, janda. Boleh. Tapi jangan dari persepuluhan. Loh berarti kalau saya pakai persepuluhan salah pastor? Ya saudara baca ayatnya sendiri. Saya tidak akan mengajarkan yang tidak sesuai. Sebagian akan tanya sama saya gini, pastor ada ayatnya lain, di kitab yang lain mengatakan 1/10 untuk yatim piatu. Loh benar, ayat itu benar. Loh tadi pastor bilang enggak boleh. Loh memang enggak boleh. Lah kok tadi ada ayatnya itu? Jangan salah. Nah ini tricky saudara. Zaman dulu saudaraku, orang Israel itu memberikan 3/10. Nah ini saudara akan lebih, gitu kan. Loh benar, pelajari saudaraku. Orang Israel itu pertama ya ngasih 1/10 dari semua yang di saudara bekerja apa segala macam itu memberikan 1/10 ke rumah perbendaharaan, ke rumahku. Itu 10%. 10% kedua saudaraku itu diberikan untuk hari raya. Mereka itu punya yang namanya hari raya Pondok Daun, hari raya ini, hari raya itu. Itu 10%. Dan 10% yang ketiga diberikan setiap 3 tahun sekali. Ini saya nggak mau ngasih saudara sesuatu yang nggak pasti ya saudaraku. Ini yang terjadi memang. Ada 10% ketiga yang diberikan setiap 3 tahun sekali. Artinya orang Israel di zaman itu memberikan 23,3%. Itu betul saudaraku. Bukan, saudara baca deh. Makanya senggol kiri kanan lagi, makanya baca. Yang 10% ketiga ini 3 tahun sekali itu diberikan kepada janda miskin, orang asing, dan orang yatim piatu. Zaman dulu mereka itu tahu ada yang namanya orang asing. Orang asing itu orang yang bukan asli bangsa Israel. Mereka orang-orang yang keadaannya susah saudaraku. Artinya saudara, ada plotnya masing-masing. Lakukan sendiri-sendiri saudara. Yang mengerti katakan amin. Berarti pastor boleh nggak saya ngasih kepada yatim piatu, janda, orang miskin? Boleh. Loh saya salah kalau saya ngelarang. Justru tadi Yesus ngomong, belas kasihan jangan diabaikan. Lakukan saudaraku. Tapi kebenarannya ngomong 10% ini masuk ke rumah perbendaharaan. Supaya apa pastor? Loh jelas saudaraku, ayat ini jelas sekali kok saudara. Di bagian mananya yang gak jelas? Supaya ada makanan berlimpah di sana. Maksudnya gimana pastor? Yes. Saudaraku, persepuluhan saudara masuk, persembahan saudara masuk. Supaya apa? Clear. Di rumah ini, firman itu masih bisa diberitakan terus. Dan melimpah. Ada orang-orang terbaik yang terus berjuang untuk firman diberitakan sehingga rohani dari jemaat bertumbuh. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Tahukah saudara, persepuluhan, sistem persepuluhan diberikan Tuhan supaya apa? Misi kerajaan Allah bisa dijalankan. Karena nggak bisa enggak saudaraku. Kita semua tahu saudara. Jangankan misi ya saudara, maafkan saya saudaraku. Bahkan kegeraan yang lain didanai dengan sangat kencang. Maaf loh saudaraku, terorisme itu dananya besar sekali loh. Artinya apa? Kalau saudara mau misi itu bergerak, dibutuhkan dana. That is why. Jadi kata-kata kayak persepuluhan masuk ke kantongnya gembala, kalau persepuluhan masuk ke kantong gembala saudara, tempat ini nggak ada. PIK nggak ada. Kegeraan-kegeraan sosial di gereja kita nggak akan ada. Yang mengerti katakan amin. Kenapa sistem persepuluhan diberikan? Karena yes, misi harus berjalan. Kerajaan Allah diperluas. Dari gereja kita yang tadinya di Soho Capital, sekarang ada di PIK. Dan saat ini PIK jemaatnya sudah sama dengan Soho Capital. Artinya, oh boleh Kak, tepuk tangannya yang paling meriah. Ini data real saudaraku. Artinya jiwa-jiwa diselamatkan. Bu, ada nggak yang pindahan dari gereja lain? Ya pasti ada saudara.
Banyak enggak? Tak jawab langsung, banyak. Lah ya gimana saudaraku? Dari gereja kita pindah ke tempat lain, dari tempat lain pindah ke tempat kita. But that's not the point. Tujuan kita yang utamanya supaya lebih banyak orang-orang di luar sana diselamatkan. Gereja kita nggak pernah menargetkan orang dari gereja lain kok saudaraku. Tapi kalau orang dari gereja lain datang ke gereja kita, apa diusir? Sebagian besar dari saudara, gereja ini bukan rumah pertama saudara lo. Apakah saudara diusir di sini? Tapi saya berdoa ya saudaraku, Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan itu semua bisa terjadi karena ada anak-anak Tuhan yang komit dengan perjanjiannya Tuhan. Itu satu sistem yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir saudaraku, sadari ini. Persepuluhan sebenarnya adalah hati Bapak untuk memberkati anaknya. Nanti saya jelaskan ya saudaraku. Cantik sekali ini saudaraku. Saya kalau baca itu merinding saudara. Coba kita lihat ya saudaraku. Bawalah sepersepuluhanmu seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku. Maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga. Dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. 11. Aku tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Ini bicara apa? Protection saudara. Pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Ini bicara apa? Sama-sama berbuah. Buahnya itu banyak. Ayat 12. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa. Sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Sebagian besar orang menganggap persepuluhan, persembahan itu sesuatu yang seolah-olah, pastor, jadi menyusut. Jadi berkurang. Tapi bukan itu niatnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menguji hati. Itu sebabnya dikatakan, kamu merampok aku. Coba saya ajak saudara berpikir ya, boleh nggak saudara? Manusia bisa ngerampok Tuhan nggak toh? Loh sekalipun kita mau loh, bisa saudara merampok Tuhan? Gimana caranya? Manusia nggak bisa merampok Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang manusia merampok aku? Karena dengar ini saudaraku, sebagai seorang bapak yang baik, dia memberikan satu peraturan bukan untuk menyalahkan saudara. Tapi a way for him, satu jalan untuk dia bisa memberkati saudara. Satu jalan untuk dia membukakan pintu. Satu jalan untuk perlindungannya bisa terjadi. Satu jalan untuk dia membukakan setiap hal yang baik dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara tidak taat, dia ngomong engkau merampok aku. Maksudnya gimana? Hati seorang bapak, engkau merampok aku dari aku memberkati engkau. Itu yang membuat dia marah. Itu yang membuat dia sedih. Kalau saudara berpikir tentang Bapak, pikirkan tentang kita aja di sini saudaraku. Berapa banyak di sini yang sudah punya anak boleh lambaikan tangan? Orang tua, oke. Saya tanya, sebagai orang tua yang baik loh saudara, saudara kepengen melakukan yang baik nggak sama anak-anak saudara? Pasti. Apakah saudara berpikir Tuhan saudara bukan bapak yang baik? Yang mencelakakan anaknya? Ngasih peraturan untuk membuat anaknya susah? No. Kalau dia memberikan satu peraturan, dia itu kepengen yang baik. Tapi kadang kita orang tua ya Bu, pengen yang baik untuk anak. Kalau anaknya belum dewasa, bisa nggak Bu? Berapa banyak orang tua ngomong sama saya kayak gini, Pastor, anak saya kepengen sepeda motor yang kayak besar itu loh Pastor. Tapi dia belum siap. Saya nggak ngasih. Bukan karena dia nggak sayang loh saudara. Kenapa? Karena orang tuanya tahu anaknya belum siap. Ketika Tuhan berkata, you rob me. Itu bukan berarti kita mengambil ininya Tuhan, saudaraku, no. Tapi bagi Tuhan, dia jadi nggak bisa melakukan karena itu sebuah perjanjian. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Kalau saudara melihat dari kacamata seorang bapak, saudara bisa mengerti. Itu sebabnya kenapa saya harus mengajarkan saudaraku.
Perkara saudara melakukan tidak melakukan, that's your decision. The church, saya sebagai gembala sidang tidak ikut campur saudaraku. Tapi at least you know the heart of God. Saudara tahu maksudnya itu apa? Karena that is a way for him untuk membuka pintu berkat-Nya. Tudung perlindungan. Semua hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. That is the reason why. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, saudara tangkap hatinya Tuhan. Nanti sepanjang bulan ini, tenang saudaraku, gak akan bicara soal persepuluhan terus. Ya karena jujur saya harus ngomong sama saudara. Perjanjian berkat tidak melulu soal persepuluhan. Jangan percaya dengan gereja yang hanya mengatakan harus dan hanya tentang persepuluhan. Enggak. I wish gitu kan saudaraku. But it's not. Nanti sepanjang 1 bulan ini saudara akan dikupas satu demi satu. Perjanjian berkat itu bukan hanya soal persembahan dan persepuluhan, tapi yes di dalamnya persembahan dan persepuluhan. Baca saudaraku, kapan saudara datang ke Tuhan dengan tangan kosong? Baca di dalam sepanjang Alkitab, saudara tahu itu. That's the truth. Doa saya hari ini, ada setiap jemaat di tempat ini yang menyadari kebenaran ini. Saudara hidup di dalam perjanjian. Satu demi satu ya saudaraku. Berjalan. Pegang, pemain musik boleh maju ke depan. Nanti kita mengadakan perjamuan kudus saudaraku. Saudara terima roti dan anggur. Mulai bulan Februari ini ya saudaraku. Pastor, keadaan yang saya lihat serba tidak pasti. Boleh nggak saya minta kepada saudara, tetap jalan di jalan Tuhan ya. Pastor, kenyataan yang saya hadapi berat. Boleh nggak saya minta saudaraku, tetap pegang perjanjian Tuhan. Jangan goyah. 2024 ini berani pegang remanya. The year of great multiplication. Tahun multiplikasi besar. Jangan dilepas. Pastor, nanti keadaan ini itu dan lain sebagainya. Come on. Kalau keadaannya berubah saudara, yang harus saudara lakukan bukan melepas janjinya, tapi menguatkan imanmu. Itu sebabnya disebut pertandingan iman. Imannya dikuatin. Nanti bertanding lagi nih. Rasanya pengen ngelakuin tapi kayak nggak bisa, hatinya nggak nyampe. Bertanding lagi, rasanya pengen bangkit tapi kenyataan kehidupan bikin saudara down terus. Imannya dinaikin. Itu sebabnya boleh Bapak Ibu senggol kiri kanan lakukan disiplin orang Kristen yuk. Apa disiplin orang Kristen? Doa, firman, puasa. Siapkan hatimu saudaraku, bangkit berdiri. Para petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Boleh saya tanya saudaraku, berapa banyak dari saudara yang sudah menerima roti dan anggur? Oke, yang sudah menerima saudara boleh buka cawan itu. Yang belum terima adakah? Boleh lambaikan tangan supaya dibantu kalau ada. Ada yang angkat tangan? Ya, ada lagi kah? Oke. Saudara boleh buka terlebih dulu cawan itu. Sambil kita menanti saudaraku, buka juga roti itu saudara keluarkan dari plastik. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Oke. Sama-sama kita berdoa saudaraku. Bapak, saat ini kami bawa roti dan anggur ini. Kami tahu Tuhan, Kau pakai roti dan anggur ini menjadi sarana tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan sucikan Tuhan. Bahkan kuduskan dan sucikan setiap petugas perjamuan kudus-Mu. Bawa kami ini untuk membawa jemaat-Mu manunggal dengan Engkau. Angkat roti ini tinggi-tinggi di atas tangan kananmu saudaraku. Malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang saudara angkat ini tubuhnya dihancurkan buat saudara? Dan itu sebabnya firman-Nya berkata, oleh bilurnya engkau sembuh. Hari ini tangkap firman ini saudaraku, tangkap rema ini. Oleh bilurnya engkau sembuh. Percayai bahwa ketika engkau menerima roti ini, kuasa kesembuhannya mengalir di dalam kehidupan saudara. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas tangan kanan saudara. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan yang kau angkat ini darah Kristus dicurahkan. Dengar ini saudaraku, darah itu menyucikan. Dosamu yang bahkan merah seperti kermisi menjadi putih seperti kapas. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih-Nya. Kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia, jangan menjauh dari Dia. Minta Dia ampuni dosamu, minta Dia kuduskan engkau kembali. Dan tahukah saudara, darah ini membawa engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada pengampunan, ada perdamaian dengan Bapa. Darah ini berkuasa membangkitkan Yesus. Kuasa kebangkitannya mengalir di dalam hidupmu. Setiap sel-sel di dalam tubuhmu, setiap sel-sel yang sempat rusak dibangkitkan kembali. Sel-sel yang sempat mati dihidupkan kembali. Satu demi satu darah itu bekerja di dalam kehidupan. Apakah saudara percaya? Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Oh Yesus, 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 hirapasyata karamata kasini. Ajar kami ini bisa menangkap Tuhan. Kadangkala jalanmu berbeda dengan jalan kami Tuhan. Pikiranmu dengan pikiran kami itu seperti tingginya langit dari bumi. Tapi kami mau Tuhan, kami mau mempelajari jalan-jalan-Mu. Kami mau mengerti ketetapan dan aturan-Mu Tuhan. Ajar kami memahami, berjalan bersama the God of miracle. Amin. Ajar kami memegang perjanjian-Mu Tuhan. Isn't it amazing saudaraku, melihat keajaiban di tengah ketidakpastian. Ujilah aku kata Tuhan. Ujilah aku. Biarlah Dia Tuhan membukakan di dalam kehidupanmu hal-hal yang tadinya kau belum pernah melihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Angkat kedua tanganmu saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Kedua tangan yang terangkat ini, apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Oh yes Lord. Satu demi satu Tuhan, kami mengalami penggenapan rema-Mu di tahun ini. Amin. The year of great multiplication. Amin. Segala yang baik dimultiplikasikan dalam hidup kami. Kami melihat pertumbuhan rohani. Kami melihat pertumbuhan karakter. Kami melihat pertumbuhan bisnis. Kami melihat pertumbuhan di dalam keluarga demi keluarga. Kami melihat pertumbuhan jiwa-jiwa. The year of great miracle, the year of great multiplication. Itu sebabnya saudaraku pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih putranya, persekutuan dengan Roh Kudusnya, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin.